Ya, Bapak Ibu-Ibu, ya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk join bersama saya. Saya akan sedikit berbagi, mungkin antara teman-teman semuanya atau mungkin bahkan semuanya selalu atau sudah sering mengikuti kelas yoga, khususnya kelasnya Yoga Markandia Indonesia. Oke, di mana untuk setiap hari Minggu ini saya menyempatkan diri saya untuk berbagi sehat ya, sesuai dengan tema kita sore hari ini adalah yoga pernapasan ya. Yoga dengan latihan pernapasan yang menjadikan self healing untuk penyembuhannya. Apapun rasa sakit, apapun keluhan kita, yang namanya self healing adalah untuk penyembuhan, berarti untuk semua yang teman-teman rasakan atau yang sahabat bapak-bapak ibu semua yang menjadi ketidaknyamanan tubuh fisik, pikiran dan jiwa. Seperti biasa, lakukan nanti ada beberapa asana pawanmuktasana, nanti lakukan semampunya saja, dan mohon disiapkan yang biasa pakai properti, siapkan balok atau siapkan handuk yang tebal. Nanti ada sedikit yang bertumpu di lutut, yang sekiranya tidak nyaman boleh boleh diganjel dengan handuk ya. Oke, sebagai kata terakhir ya, saya pun mengucapkan terima kasih juga untuk Widya, partner guru kesayangan saya juga ya, menyempatkan waktu untuk menjadi host kami ya, host kita ya. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa selalu memberikan apapun yang Widya harapkan ya. Oke, kita mulai untuk kelas sore hari ini ya. Kita berdoa, silakan duduk sila senyamannya. Oke, kita berdoa. Rilekskan seluruh tubuh. Ya, duduk sila senyamannya dulu, rilekskan seluruh tubuh. Ya, selalu tetap memanjangkan tulang belakang. Oke, sebelum berdoa, silakan tersenyum terlebih dahulu. Dan perlahan pejamkan kedua mata. Lalu sejenak tundukkan sekepala. Kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa untuk setiap napas kita selalu diberikan kenyamanan. Apa yang menjadi harapan dan tujuan kita? Harapan terakhir kita adalah untuk mencapai kesehatan lahir dan batin. Semoga dengan kelas yoga sore hari ini kembali menambah kenyamanan. Untuk yang tidak nyaman semakin nyaman, untuk yang tidak sehat semakin disehatkan. Silakan berdoa. Oke, berdoa selesai. Salam sehat selalu. Namaste. Oke, yang duduknya tidak bisa melakukan Vajrasana, silahkan duduk bersila saja ya. Karena dengan tema latihan pernafasan kali ini adalah sedemikian rupa tubuh fisiknya nyaman. Karena kita mau fokus hanya pada nafas ya. Jadi mohon kenyamanan duduknya dan mohon tubuh fisiknya, diabaikan tubuh fisiknya karena kita fokuskan saja kita ke nafas saja. Oke. Untuk yang mampu melakukan Vajrasana, silakan duduk Vajrasana seperti ini ya. Untuk yang ini boleh melakukan sila saja. Yang penting duduknya nyaman dan selalu memanjangkan tulang belakang. Kuncinya itu, latihan pernapasan dimanapun berada, posisi duduk selalu memanjangkan tulang belakang. Titik ya, oke. Jangan lupa tersenyum. Kita mulai dengan melakukan Padadirasana. Dimana fungsi Padadirasana ini adalah untuk menyeimbangkan paru-paru kanan dan kiri atau untuk menyeimbangkan juga suhu tubuh dengan suhu ruang di sekitar kita. Kembali memejamkan mata dan silakan mulutnya tertutup rapat. Hanya melakukan dan merasakan nafas melalui kedua lubang hidung. Menikmati nafas dengan nyaman, dengan rileks, melalui kedua lubang hidung kita.
Mulutnya tertutup rapat. Tidak ada ketegangan di wajah. Istirahatkan seluruh organ wajah kita. Mata kita rileks. Mulut rileks. Hidung rileks. Kuping rileks. Dan tersenyum. Semakin rileks, menarik dan membuang napas natural perlahan. Bahu lengan rileks. Tulang punggung tetap tegak lurus, dipanjangkan ke arah kepala. Tetap nyamankan posisi duduk kita. Tetap rilekskan seluruh tubuh fisik, sendi-sendi tubuh, otot-otot tubuh kita semakin rileks. Mengucap syukur pada setiap tarikan nafas. Dan pada setiap buangan nafas panjang, melepas semua ketegangan tubuh fisik. Tersenyum. Kembali setiap buangan nafas panjang, melepaskan semua apapun yang menjadi ketidaknyamanan pikiran dan jiwa kita yang mungkin ada saat ini. Kita tarik seluruh perhatian hanya pada nafas saja. Tersenyum, tetap menikmati nafas. Abaikan tubuh fisik dan tetap nyamankan duduknya. Semakin rileks, semakin tersenyum, semakin merasakan ketegangan tubuh fisik semakin tiada. Kepenatan, kegelisahan, ataupun ketidaknyamanan pikiran saat ini semakin mulai terlihat nyaman. Tersenyum, semakin rileks nafasnya. Semakin menikmati tarikan dan buangan nafas, semakin rileks, semakin nyaman. Tersenyum, tersenyum. Mengucap syukur selalu atas apa yang sudah kita terima dan sudah kita jalani. Kita selalu tersenyum untuk setiap proses kehidupan yang kita hadapi saat ini dan untuk masa yang akan datang. Selalu tersenyum dan rileks. Oke. Ya, perlahan buka kedua mata dan turunkan kembali ke telapak tangan. Oke, yang pegel rilekskan sejenak. Rilekskan kedua kaki, boleh ditepuk-tepuk dulu perlahan, lalu putar perlahan. Silakan ya, untuk yang menyangga lututnya boleh menggunakan handuk ya. Ya, lalu kembali silakan kita lakukan duduk sila. Duduk Siddhasana, ya kita mencoba melakukan duduk Siddhasana sesuai dengan alignment yang mampu kembali rasakan sesuai ke kondisi tubuhnya. Tumit kaki yang kiri menutup perineum. Perineum di sini adalah area antara lubang anus dan kemaluan, jadi ditutup oleh tumit kaki yang kiri, lalu kaki yang kanan simpan di atas lutut yang kiri. Ingat jika nyaman dan jika mampu, ya. Kalau yang tidak nyaman boleh diturunkan saja. Oke, kita lanjutkan dengan nafas diafragma. Silakan 1 menit ini saya memberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan nafas dengan ekspansi perut.
1 menit mengingat perut, tarik nafas kembung, dan buang nafas kempis. Kembali silakan telapak tangan kanan di dada, lalu telapak tangan kirinya di perut. Lakukan dengan senyuman ya. Tetap memanjangkan tulang belakang, bahu, lengan, siku tidak boleh tegang. Tetapi tulang punggung tetap tegak lurus, putar sedikit bahu ke belakang. Pandangan tegak lurus ke depan dan perlahan memejamkan mata. Silahkan lakukan napas diafragma. Ingat perut dan merasakan kembung kempis. Silakan saya kasih kesempatan selama 1 menit terlebih dahulu menikmati nafas diafragma. Tarik kembung, buang nafas kempis. Saya lihat di kamera handphone harus tersenyum ya. Tarik kembung, buang kempis. Ingat perut, dadanya semakin tidak mengekspansi ya, dadanya semakin rileks saja. Hanya mengingat perut 1 menit. Rilekskan bahu, otot wajah, rileks, siku rileks. Ingat perut dan fokus pada nafas. Tetap tersenyum. Tidak tegang ya. Kalau sudah kita bermain nafas, seluruh tubuh fisik diabaikan dan kesadaran selalu bawa pada nafas. Tetap menyamankan duduknya senyamannya supaya kita tidak fokus ke tubuh fisik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tetap tangan kanannya di dada dan tangan kirinya di perut. Kita akan mengatur nafas 5 detik untuk tarik nafas dan buang nafas 5 detik. Pada saat saya menyuruh menarik nafas, saya akan menghitung dari hitungan keempat ya. Kita mulai. Tarik kembung 4, 3, 2, 1. Sejenak tahan dulu. Buang kempis 4, 3, 2, 1. Tarik kembung 4, 3, 2, 1. Buang kempis 4, 3, 2, 1. Tarik kembung 4, 3, 2, 1. Buang kempis 4, 3, 2, 1. Tarik kembung lembut sekali 4, 3, 2, 1. Buang kempis 4, 3, perlahan sekali 2, 1. Tarik kembung 4, 3, 2, 1. Tersenyum buang kempis 4, 3, 2, 1. Tarik kembung 4, 3, 2, 1. Lakukan sekali dengan lembut. Buang kempis 4, 3, 2, 1. Tarik kembung 4, 3, 2, 1. Buang kempis 4, 3, 2, 1. Tarik 4, 3, 2, 1. Buang 4, 3, 2, 1. Tarik 4, 3, 2, 1. Buang perlahan sekali 3, 2, 1. Tarik kembung, tersenyum 4, 3, 2, 1.
buang kempis. 4, 3, 2, 1. Tarik lagi. 4, 3, kembung. 1. Buang kempis. 4, 3, lembut sekali. 2, 1. Tarik kembung. 4, 3, 2, 1. Bahu semakin rileks. Buang kempis. 4, 3, 2, 1. Tarik kembung. 4, 3, 2, 1. Tersenyum. Buang kempis. 4, 3, 2, 1. Semakin lembut tarik. 4, 3, 2, 1. Perlahan. 2, 4, 3, 2, 1. 2 lagi tarik kembung. 4, 3, 2, 1. Buang kempis. 4, 3, 2, 1. Tetap memejamkan mata. Lalu turunkan kedua telapak tangan. Dan silakan kembali bernafas normal. Menikmati kenyamanan nafas diafragma atau nafas bayi yang barusan kita lakukan. Nikmati sejenak kenyamanan nafas diafragma. Semakin rileks, semakin nyaman. Oke. Perlahan buka kedua mata dan selesai sudah untuk sesi awal di latihan nafasnya. Oke, kita luruskan kedua kaki, dibuka kedua kakinya selebar pinggul. Yang harus kita perhatikan selama melakukan kelas yoga adalah bagaimana kita mengkondisikan tulang punggung dalam keadaan tegak lurus. Contohnya, untuk posisi duduk selonjor, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa melakukan dengan seperti ini duduk memanjangkan tulang punggung. Sedikit ditekuk boleh, yang penting tulang belakangnya tegak. Seperti ini ya. Oke, kita lakukan. Silakan lakukan sesuai dengan kondisi. Napas normal, hanya lakukan pergerakan kaki saja. Area pergelangan kaki. Napasnya normal. Nafas normal. Oke. Kemudian putar ke arah dalam. Nafas normal. Bagus sekali. Dan putar ke arah luar. Napas normal. Oke, pelan kembali. Dan tekuk lutut yang kanan dekatkan ke arah dada. Oke, kita mulai dengan tekuk lutut yang dekatkan ke arah dada. Lalu kita tarik kaki kanan ke arah bagian luar. Tarik dengan tangan yang kiri. Ya, pegang kaki kanan. Boleh pakai handuk ya. Boleh pakai handuk. Ya, pegang kaki yang kanan dengan tangan kiri. Kita akan memutar dulu ke arah bagian luar. Kita putar, tarik nafas. Ya. Buang nafas. Tarik nafas. Kuncinya di sini adalah tulang duduknya kokoh. Tulang duduk keduanya dikokohkan ke arah matras. Oke, selesai. Kita kembali putar ke arah luar. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas kembali. Buang nafas. Satu lagi tarik nafas. Perlahan buang nafas. Oke, kemudian tekuk lutut yang kanan. Telapak kaki kanan simpan di lengan yang sebelah kiri. Kemudian dorong ke arah kiri. Dan peluk kaki yang kanan dekatkan ke arah dada. Perhatikan posisi telapak kaki yang kiri diaktifkan. Bayangkan ada dinding di area luar kaki yang sebelah kiri, sehingga telapak kakinya tetap tegak lurus menghadap ke arah atas. Diaktifkan tetap merasakan hamstring yang sebelah kiri semakin ketarik. Tarik nafas, dekatkan ke arah dada. Buang nafas, nikmati di area paha. Tarik nafas lagi. Tersenyum, buang nafas. Yang bisa meditasi untuk tarik pada saat tarik nafas, kembung dan buang nafas kempis. Oke, boleh. Kemudian kita tarik kaki yang kanan,
dengan tangan kanan dan dorong ke arah belakang. Semakin kita membuka hipsnya. Boleh. Lalu tangan kiri angkat ke atas. Semampunya ya. Tarik napas, angkat kiri, tangan ke atas. Lalu boleh memakai handuk lagi. Pegang kaki yang sebelah kiri. Pegang kaki sebelah kiri dengan tangan kiri. Lalu dorong kaki kanannya ke belakang. Napas. Tarik nafas. Kokohkan tetap tulang duduk. Panjangkan tulang belakang. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Satu lagi tarik nafas. Perlahan buang nafas. Oke, kembali kaki yang kanan simpan di atas paha kiri. Yang nggak mampu boleh lakukan di sini. Oke, lakukan di pangkal paha sebelah kiri. Pegang kelima jari tangan masuk di sela-sela jari kaki. Oke, lalu perlahan simpan di sini. Tarik nafas, angkat kaki kanan ke atas, lalu buang nafas, turunkan kembali lutut kanan. Tarik nafas lagi. Buang nafas lagi. Kembali tarik nafas. Buang nafas perlahan. Oke, tahan. Tekan paha yang sebelah kanan dengan tangan kanan. Lalu tetap pegang lagi kaki yang kanannya, gerak-gerakan semampunya. Tuh, napas. Yang nggak bisa boleh di sini, boleh lakukan. Yang penting ada pergerakan untuk sakumnya. Ya, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lalu di sini lepaskan pegangannya. Tetap di pangkal paha, angkat tangan kiri ke atas, tarik nafas. Panjangkan tulang punggung. Buang nafas. Tarik nafas lagi, lalu buang nafas. Turunkan tangan yang kiri. Kembali angkat tangan kanan ke atas. Yang mampu silakan turunkan siku yang kiri. Dan tetap pinggul kanannya tidak terangkat. Kita akan perlahan tangan kanan simpan di bahu. Kita akan memutar-mutar, tarik nafas. Buang nafas. Lehernya rileks, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Perlahan buang nafas. Kebalikannya tarik nafas. Buang. Lagi tarik. Buang lagi. Tarik nafas lagi. Kembali buang nafas. Angkat tangan kanan ke atas. Lalu putar bawah ke depan. Dan tempelkan tangan kanan. Menekan tangan kanan ke arah paha kanan. Lalu siku kirinya lurus. Panjangkan tulang belakang. Kemudian putar bahu kanan ke depan. Rasakan di area pinggang. Tekan ke arah paha kanan. Panjangkan tulang punggung. Lalu putar bahu kanan ke arah depan. Napas di sini. Tarik nafas sekali lagi. Perlahan buang nafas. Kembali bawa ke tengah. Yes, angkat kembali kedua tangan. Tarik nafas, inhale. Tarik nafas kembali, inhale. Lalu buang nafas, turunkan. Angkat kaki yang sebelah kanan. Lalu simpan di silang di paha yang sebelah kiri. Oke, ya. Peluk dengan tangan yang kiri. Lalu angkat tangan kanan ke atas. Lalu putar tangan ke belakang, pelintir punya pandangan lihat ke arah kanan. Tarik nafas. Tangan kanan mendorong punggung ke atas. Tangan kanan di belakang mendorong punggung ke atas. Nah, badannya semakin melintir ke arah kanan. Ingat, posisi leher tidak melintir, hanya badannya yang melintir. Tetap tersenyum, nafas. Buang nafas lagi. Tarik lagi nafas. Buang nafas. Satu lagi tarik nafas. Buang nafas perlahan. Oke, kembali ke tengah. Inhale and exhale. Nah, sekarang kita kembalikan mengereskan, tarik nafas, lempar, tarik lagi, lempar, tarik lagi, lempar, satu lagi, lempar. Kembali turunkan dan relax. Satu sisi lagi. Teguk lutut yang kiri, kemudian raih dengan tangan yang kanan. Kita
Kita akan kembali memutar-mutar dan telapak tangan kiri pegang di sisi lutut yang kiri. Kita putar ke arah sebelah, ke arah dalam. Putar dulu, tarik nafas. Putar. Buang nafas, tarik. Buang. Pada saat meluruskan kaki yang kiri, luruskan juga siku yang kanan. Kembali, buang nafas. Tarik nafas, pegang tangan kiri di sisi lutut yang kiri. Kebalikannya. Oke, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas lagi. Sekali lagi. Oke. Perlahan kembali buang nafas. Yes. Sekarang peluk lutut yang kiri. Dekatkan ke arah dada. Boleh dipeluk. Untuk opsi boleh tarik ke sini. Ya, boleh pegang kakinya saja. Yang penting sasarannya di paha bagian atas ya, di paha luar, di sini sasarannya. Tarik ke arah dada. Oke. Panjangin tulang punggungnya. Tetap aktifkan kaki yang kanan. Tulang punggung tetap tegak lurus. Yang pengen lebih merasakan, silakan dipeluk lututnya. Dekatkan ke arah dada. Nafas. Lagi sekali tarik. Buang lagi. Satu lagi, dekatin lagi ke arah dada. Rasakan di area paha. Oke, kembali pegang dengan kaki yang kiri. Pegang dengan tangan yang kiri, maaf. Lalu dorong ke belakang. Dorong ke belakang. Angkat tangan kanan ke atas. Tarik nafas. Tarik lagi bawah ke belakang. Kembali panjangkan tulang punggung. Tarik kaki yang kanan. Boleh pakai handuk? Handuknya diputar dulu, dipegang dulu handuknya, lalu tarik ke belakang. Panjangkan tulang belakang, tarik. Buang nafas. Tarik lagi arah ke belakang. Yang bisa, buang nafas, pakai opsi. Satu lagi tarik nafas. Perlahan buang nafas. Oke, bawa kembali ke arah tengah. Dan masukkan perlahan jari tangan ke arah jari-jari sela-sela kakinya. Cengkram, lalu simpan kembali di pangkal paha dan pegang. Panjangkan tulang belakang selalu. Angkat lutut kiri, tarik nafas, dekatkan ke arah dada, lalu buang nafas. Pada saat menurunkan lutut yang kiri, ada tarikan dari tangan yang sebelah kanan. Ya, jadi benar-benar teriris untuk sural di area betis bagian depan. Tulang kering ya. Tarik nafas kembali. Aktifkan kaki kanan, buang nafas. Oke. Tarik lagi nafas. Buang nafas. Satu lagi tarik nafas. Buang nafas perlahan. Oke, di sini pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetap cengkram jari-jari ya. Jari-jari ini tetap masukkan di sela-sela jari-jari tangan. Satu lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kembali inhale, silang ke arah samping di paha kiri. Lepaskan, angkat tangan kanan ke atas, lalu peluk lutut yang kiri, dekatkan ke arah dada, tulang punggung tegak lurus. Lalu angkat tangan kiri ke atas. Panjangkan tulang belakang. Ini kaki yang ini abaikan saja ya. Kalau misalkan tidak bisa nempel, tidak apa-apa. Yang penting silang aja. Kita balikin lagi posisi pinggulnya atau sagumnya. Putar ke belakang, pelintir tubuhnya. Silahkan pegang kuat lutut yang kiri dengan tangan kanan. TMA, lutut kiri pegang dengan tangan kanan. Lalu pelintir tubuhnya. Tarik nafas, keren. Buang nafas. Tarik kembali nafas. Buang lagi nafas. Satu lagi tarik nafas. Buang nafas perlahan. Oke, kembali ke tengah, inhale and exhale, relax. Lalu luruskan kembali kaki dan perlahan kembali tegakkan tulang. Oke, kemudian peluk lututnya, tarik nafas, lempar, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Satu lagi tarik, yes, buang nafas. Oke, turunkan and relax. Yo. Lanjutkan kembali, kita duduk dan silahkan.
Bentuk bersila, tegakkan tulang punggung. Kita akan lurus di area kepala ya. Luruskan jauh tangan kanan dan tangan kiri, panjangkan tulang punggung. Oke. Tegakkan tulang punggung. Tangan kanan dan tangan kiri just touching di samping kanan dan kiri, pinggul kanan dan kiri kita. Rasakan dulu terapinya ini dari mulai bahu hingga ke pergelangan tangan. Nikmati dulu, silakan alirkan energi atau kekuatan yang lebih nyaman di sepanjang tangan kita. Oke. Ingat, jangan bungkuk, tetap tegakkan tulang punggung. Oke, perlahan kita merilis leher. Kita tundukkan, kita rebahkan kepala ke arah kanan terlebih dahulu. Tarik nafas center, lalu buang napas arahkan ke kanan. Rasakan di bahu kiri. Tarik nafas kembali ke depan, ke tengah. Lalu buang nafas arahkan ke bahu sebelah kiri. Rebahkan. Tarik lagi nafas. Buang nafas ke bahu kanan. Nikmati ya. Tarik nafas lagi. Buang nafas ke bahu kiri. Perlahan kembali tarik nafas. Buang nafas ke bahu kanan. Tetap luruskan sikunya. Tarik nafas kembali. Buang nafas ke bahu kiri. Perlahan kembali ke tengah. Dan rilekskan lagi bahunya. Oke. Kemudian lanjutkan lagi. Luruskan kembali tangannya dan panjangkan tetap tulang belakang. Tarik nafas center. Lalu buang nafas menoleh ke kanan. Tarik nafas kembali ke tengah. Buang nafas menoleh ke kiri. Perlahan kembali tarik nafas. Buang nafas menoleh ke kanan. Semakin menjauh tangan kanan dan kiri ke arah kanan dan kiri. Buang nafas ke kiri. Rasakan terapinya diserap sepanjang tangan. Perlahan kembali ke tengah, inhale. And relax kembali, exhale. Oke, sekarang angkat kedua tangan, tarik nafas, inhale. Panjangkan tulang punggung. Kembali bawa kesadaran nafasnya ke area tulang punggung. Lalu turunkan dan simpan telapak tangan di belakang kepala. Rasakan di area bahu depan. Dibuka lagi. Pandangan lihat ke atas. Tarik nafas. Dorong lagi dadanya ke atas. Buang nafas. Tarik kembali pandangan dan dagu mendongak ke atas senyaman. Biarkan tangan menjadi penyangga kepala. Nafas sekali lagi. Oke, perlahan buang nafas. Kembali center bawah ke depan. Tekuk siku ke arah depan. Tundukkan kepala. Dagu menyentuh dada, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas kembali. Oke, perlahan buang nafas. Oke, kembali center, pandangan ke depan, tegakkan kembali kepalanya, angkat kedua tangan, tarik nafas, lalu buang nafas perlahan and exhale. Oke, terakhir di area bahu, area dada upper back. Tangan dorong ke depan, tarik nafas. Pada saat buang nafas bungkuk, buang nafas, lalu tarik nafas. Kita fleksibilitas tulang belakang. Kembali buang nafas. Kembali tarik nafas. Tarik nafas lagi, lalu buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik lagi nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik lagi. Buang nafas. Kembali tarik nafas. Nyamankan tulang punggung. Tarik nafas. Buang nafas. Kembali tarik nafas. Buang nafas. Dan tarik nafas. Angkat kembali kedua tangan, tarik nafas, inhale. Putar ke belakang, buang nafas. Tarik nafas. Buang lagi. Tarik lagi nafas. Perlahan buang nafas. Kebalikannya, tarik nafas. Buang nafas. Tarik lagi. Buang nafas.
Satu lagi tarik nafas. Kembali buang nafas. Oke, angkat kedua tangan, tarik nafas. Buang nafas perlahan. And exhale. Oke, ya selesai sudah. Kita kembali luruskan lagi, rilekskan lagi. Dan yang bisa jongkok, silahkan jongkok. Oke. Yang nggak bisa jongkok, boleh pakai balok di sini ya. Oke. Rileks saja kaki. Telapak tangan keduanya disimpan di dada dan mendorong siku. Siku mendorong kedua lututnya. Oke. Ingat, dikuatkan dikuatkan pinggulnya. Dikuatkan pinggulnya, telapak kakinya boleh diagonal ke arah luar. Tarik nafas, tetap telapak tangannya nempel, tidak seperti ini ya. Tetapi saling menyentuh antara jari tangan, jari jempol dengan jempol, telunjuk dengan telunjuk, semuanya namaste ya. Posisi namaste. Tarik nafas, angkat kedua tangan lurus. Kemudian buang nafas, simpan. Tarik nafas lagi. Buang nafas dan dorong lagi, tegakkan tulang punggung. Tarik nafas lagi. Boleh pakai balok bawahnya ya, duduknya ya. Buang nafas. Tarik lagi nafas. Buang nafas. Kembali siku mendorong arah lutut ke arah luar. Tarik kembali nafas. Buang nafas. Badan tegak lurus. Tarik nafas lagi. Lalu buang nafas, kembali buka kaki dengan kedua siku ke arah luar. Sekali lagi tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas perlahan. Oke, selesai, kita tahan di sini. Telapak tangan di dada, kedua siku mendorong kakinya ke belakang. Panjangkan tulang punggung. Perlahan 3 nafas, tarik nafas. Tekan kokoh kuat telapak kedua tangan. Buang nafas. Tarik kembali. Perlahan buang nafas. Oke. Turunkan inhale. Dan putar lagi ke bawah and exhale. Tahan. Tarik nafas. Jinjit kakinya ya. Ya. Seperti ini. Kayak posisi prajurit kerajaan ya, suka seperti ini ya. Tarik nafas, lalu tekan paha kanan, lalu buang nafas. Oke, dari sini ya. Kembali lagi angkat. Tarik nafas, lalu buang nafas. Putar lagi. Tarik lagi nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Lagi tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi tarik nafas. Buang nafas. Oke, kembali ke tengah. Turunkan tangan keduanya. Silakan siapkan baloknya. Siapkan yang ada balok, silakan. Lalu angkat dan dorong kembali bokong ke atas. Oke. Menekuk tubuh ke bawah. Lalu perlahan putar telapak kaki ke arah depan. Telapak kaki paralel. Pandangan lihat ke depan. Yang mampu silakan tempelkan telapak tangannya di matras. Yang tidak nyaman dengan area kepala, boleh pandangan selalu ke depan dan tetap bernafas. Arahkan ketegangan tubuh, dalam hal ini adalah area hamstring. Tarik nafas. Buang nafas. Rasakan di area hamstring. Semakin rileks, tarik nafas. Kita kontekan dari gerakan-gerakan yang sebelumnya. Buang nafas. Lagi tarik nafas. Kembali buang nafas. Oke. Sekarang tangan kirinya pindahkan ke tengah. Pindahkan ke tengah di antara kedua kaki. Boleh pakai balok ya, yang ada balok ya. Di sini
Saya baloknya tidak ada. Tangan kiri di tengah-tengah, lalu angkat tangan kanan ke atas. Semampunya. Tarik nafas. Pandangan lihat ke arah kanan, buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Satu lagi tarik nafas. Kembali buang nafas. Oke, turunkan tangan yang kanan. Ganti posisi tangan kanan, simpan di tengah-tengah di antara kedua kaki. Panjangkan dulu tulang punggung, jangan dulu diputar badannya ya. Panjangin dulu tulang punggung ke depan, lalu angkat tangan kiri ke atas. Pandangan lihat ke arah sebelah kiri, lehernya tidak melintir, hanya badannya yang mencoba untuk melintir, memutar badannya ke arah kiri. Buang nafas. Tetap luruskan dan jaga posisi lutut atau kaki bagian belakang. Satu nafas lagi. Buang nafas perlahan. Oke, kembali turunkan, inhale and exhale. Lalu tekuk lutut yang kanan. Tegakkan tubuh. Roll up, tarik nafas, inhale. Angkat kedua tangan, tarik nafas. Lalu buang nafas perlahan. Oke, kembali. Luruskan lagi kakinya dan relakskan. Goyang-goyangkan. Luruskan lagi, lempar kakinya. Inhale and exhale. Sekarang kita akan berdiri di depan matras. Berdiri di depan matras. Oke. Kita akan menarik kaki kiri jauh ke belakang. Pindahkan kaki kiri jauh ke belakang. Perhatikan di sini, ya. Posisi kaki kanan dan kiri tidak segaris. Posisi kaki kanan dan kiri tidak segaris. Lalu dorong lutut kanan ke depan. Kita akan lakukan highland. Dorong lutut kanan ke depan. Ingat, ada balok, ada handuk ya. Turunkan saja lutut kirinya yang belum bisa melakukan, boleh turunkan lutut yang kiri. Kasih diskon lututnya ya, jangan dipaksa. Oke, yang lain yang bisa melakukan, oke, lakukan seperti ini. Tubuh tidak tersangga oleh paha. Tetap yang diaktifkan adalah area pinggul. Squeeze bokongnya, kuatkan telapak kaki yang kanan, dan dorong kuat tumit kaki kiri ke belakang. Tetap lurus diagonal, tegak lurus punggungnya ke arah depan. Tahan. 3 napas tarik. Panjangkan tulang punggung, pandangan ke depan, buang. Tarik nafas lagi. Buang. Ingat, paha tidak menyangga tubuh. 1 napas lagi. Buang napas perlahan. Oke. Kemudian tahan, angkat tangan kanan ke atas. Lalu kembali inhale, angkat kedua tangan ke atas. Atau boleh tangan kanan, tangan keduanya mendorong tubuhnya hingga menjauhkan tubuh dari arah paha. Tarik nafas. Yang gak kuat boleh pelan-pelan turunkan saja lutut yang kirinya. Buang nafas. Tarik nafas lagi, dorong lagi tubuhnya ke belakang. Buang nafas. 1 nafas lagi. Buang nafas perlahan. Oke, kembali turunkan. Dan tetap rilekskan, turunkan lutut yang kiri. Oke, sekarang turunkan lutut yang kiri. Turunkan lutut yang kiri. Kemudian kaki yang kanan, kaki yang kirinya tetap jinjit dan dorong ke belakang. Kaki yang kanan di depan, kaki yang kiri ke belakang. Like this. Oke, luruskan. Telapak kaki yang kiri ditekan, telapak kaki yang kirinya diturunkan, tegakkan tubuh. Jaga keseimbangan, pinggul menghadap ke depan. Oke, kita mulai di sini. Tarik nafas, angkat kedua tangan. Silakan lutut kanannya memakai handuk. Oke, opsi. Tarik nafas. Lalu buang napas, arahkan jari kakinya ke arah lutut. Bagus sekali. Tarik napas lagi. Dorong lagi ke atas, tegak lurus. Jaga keseimbangan. Lalu buang nafas. Angkat, arahkan jari kaki ke lutut. Dan turunkan tubuhnya. 1 napas lagi, tarik nafas. Turunkan telapak kaki.
Lalu perlahan buang napas. Jaga kenyamanan lutut kanan. Jaga kenyamanan lutut jaga kenyamanan lutut yang kiri. Sekali lagi, tarik napas lagi, angkat tangan keduanya ke atas. Lalu buang napas perlahan and exhale. Oke. 3 napas di sini. Boleh kedua tangannya, boleh hanya tangan kanan saja yang memegang kaki yang kanan dan tangan kirinya relax di samping. Kembali merasakan area hamstring. Tarik jari kaki, arahkan ke lutut. Napas. Buang. 1 napas lagi. Oke, buang nafas. Turunkan kembali. Dorong lutut kanan ke depan. Dorong lutut kanan ke depan. Oke, sudah ya. Dorong lutut kanan ke depan. Lalu kembali punggung kaki yang kirinya diturunkan dan tegakkan tubuh, tarik nafas. Dorong lutut kanan ke depan. Tegakkan tubuh, tarik nafas. Lalu sekarang putar tangan dibuka ke samping. Putar ke arah kiri. Putar ke arah kiri. Pegang tangan kiri pegang tumit kaki kiri dengan tangan kiri. Bisa? Pegang tumit kaki kiri dengan tangan kiri. Angkat saja tangan kanannya ke atas. Oke. Untuk yang masih mengawali, boleh cukup di sini. For the expand. Silakan. Yang biasa beryoga, dorong lutut kanan ke depan. Ayo semakin menjauh lagi. Dorong lutut kanan ke depan, pegang tangan kirinya tetapi tumit kiri. Ayo, dorong lagi lutut kanan ke depan sambil nafas. Buang. Dorong lagi tekuk lutut yang sebelah kanannya. 1 napas lagi. Oke. Buang napas perlahan. Ibu Susan, kenapa jatuh, Ibu Susan? Tetap semangat. Oke. Lalu jinjit kaki yang sebelah kiri. Dan turunkan pinggul kiri. Turunkan pinggul ke arah kaki dan tumit yang kiri. Oke. Silakan tangannya pegang dulu di sini saja. Kita rasakan di area telapak kaki yang sebelah kiri. Lalu angkat tangan kanan ke atas. Pelan-pelan. Mundurkan tangan kiri. Tegakkan lagi tubuhnya. Yang belum bisa awareness untuk posisi ini, silakan turunkan tangan keduanya dan tetap tulang punggung panjang. Boleh turunkan. Ya, boleh di sini saja, nggak apa-apa. Ya, yang penting panjangin tulang punggung. 1 napas lagi. Buang napas perlahan. Pandangan ke depan, lalu turunkan tubuhnya dan pegang kaki yang kanan. Relax, turunkan tubuhnya, pegang kaki yang kanan. Tarik nafas. Buang nafas. 1 lagi, tarik nafas. Buang nafas perlahan. Oke, pandangan ke depan. Dorong lagi lutut kanan ke depan. Lalu pindahkan kaki kanan ke belakang. Dorong bokong ke atas. Parwatasan. Oke. 3 nafas, tarik nafas di Parwatasan. Buang nafas. Tarik nafas kembali. Buang nafas. 1 lagi, tarik nafas. Buang nafas perlahan. Oke, turunkan lutut keduanya dan relax. Lalu sisi sebaliknya, kaki yang kiri ke depan, kaki yang kanan tetap di belakang. Sisi sebaliknya. Menahan di sini, kembali pastikan kaki yang kanan dan kiri tidak sejajar, tidak segaris. Kaki yang kanan segaris dengan sejajar dengan pinggul kanan dan kaki yang kiri sejajar dengan pinggul kiri. Perhatikan lutut kiri tidak boleh ke depan, lutut kiri di atas pergelangan kaki. Jelaskan dulu ya, kalau mau sebelum saya hitung harus benar dulu ya, harus benar dulu. Lutut yang kirinya tidak melebihi ujung kaki. Opsi, silakan diskon turunkan lutut yang kanan, jangan memaksa. Oke, panjangkan tulang punggung. Dorong badannya ke depan. Tarik nafas. Buang napas. Ingat, paha tidak menyangga tubuh. Diaktifkan pinggulnya. Dipanjangin punggungnya ke arah kepala. Sekarang angkat tangan kiri ke depan. Ayo.
Nafas, kuatkan tulang pinggul. Ingat lutut turunkan kalau nggak kuat. Lutut boleh disimpan yang kanan. Satu tangan lagi. 3. Ayo, 2. 1. Simpan tangan kanan dan tangan kiri di bawah, di atas paha. Jauhkan perut dari paha. Turunkan, boleh diskon, turunkan lutut, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang. 1 lagi tarik. Buang nafas. Oke, turunkan. Relax dulu. Merah nih. Kemudian tekan telapak kaki yang sebelah kiri dan luruskan. Kembali tegakkan tubuh. Perhatikan, tetap pinggul menghadap ke arah depan. Pinggul tetap menghadap ke arah depan. Tarik nafas, angkat kedua tangan. Oke, lakukan seperti tadi ya. Tarik nafas, angkat dan buang nafas, turunkan. Ya, pelan-pelan. Jari kaki kiri arahkan ke lutut. Dorong lagi, tekan lagi telapak kaki kirinya, lalu kembali tegakkan tubuh, tarik nafas. Jaga keseimbangan. Lalu dorong lagi bawa ke depan, arahkan jari kaki ke arah lutut, lalu buang nafas. Pandangan ke depan, luruskan dulu. Lalu kalau sudah kuat, baru angkat tubuhnya, tarik nafas. Turunkan telapak kakinya. Lalu kembali, dorong, bokong, panjangkan tulang belakang, kembali buang nafas dan exhale. Oke. Telapak tangan kanan di sisi dalam. Panjangkan tulang punggung, tarik ujung jari kaki kiri ke arah perut. Rasakan kembali di area kaki bagian belakang sebelah kiri. Kemudian tetap perhatikan, nyamankan lututnya dengan handuk. Tarik nafas. Buang. Sekali lagi nikmati area paha bagian belakang atau kaki bagian belakang atau sepanjang hamstring kaki yang kiri. Oke, turunkan kaki yang sebelah kiri, lalu dorong lutut kiri ke depan dan telapak kaki kiri kembali diturunkan dan tegakkan tubuh. Oke, ini kakinya boleh jinjit, boleh lurus. Ya. Sekarang buka kedua tangan ke samping, perhatikan. Lalu putar tubuhnya ke arah sebelah kanan. Dan raih kaki yang kanan, tumit kaki yang kanan dengan tangan kanan. Lalu angkat tangan kiri ke atas. Sekarang untuk posisi dengan lutut tidak menjauh ke depan, jauhkan perutnya dari arah paha dan dorong dadanya ke atas, tarik nafas. Yang biasa melakukan yoga, silakan dorong lutut kirinya ke depan, semakin menjauhkan lagi perutnya ke arah paha. Dorong lagi lututnya ke depan, tarik nafas. Buang nafas. Ayo. Tarik nafas lagi. Terus. Buang nafas lagi. Sekali lagi tarik nafas. Oke, perlahan buang nafas. Inhale and exhale. Yes, kembali ke tengah lagi. And exhale. Lalu pindahkan lagi kaki kiri ke belakang. Dan Parwatasana, kembali dorong lagi bokong ke atas, buang nafas. Oke. Tarik lagi. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas tepat. Oke, pandangan ke depan. Pandangan ke depan. Kita jalan yuk, pindahkan ke depan. Atau boleh yang langsung dipindahkan ke depan juga boleh. Boleh jalan ke depan perlahan. Luruskan kembali kedua kaki, boleh memakai balok depannya. Yang penting telapak kedua kaki dibuka selebar kepalan tangan. Boleh memakai balok, pandangan lihat ke depan, lalu kembali tangan simpan di pinggul. Luruskan tulang punggung, mendongak pandangan ke depan, seolah tubuhnya mau jatuh dan tekan tumit kakinya. Tumit kaki dan telapak kaki semuanya menekan kokoh kuat ke matras. Rasakan tenaga atau energi dari telapak kaki mendorong ke arah pinggul. Tarik nafas. Buang nafas. Tekan lagi ujung jari kaki dan tumit kaki, bola kaki, semuanya jari-jari kaki menekan ke matras. Rasakan energi ke arah pinggul. Satu napas lagi, pandangan ke depan.
Pelan-pelan tegakkan tubuh, bergerak dari pinggul, tegakkan tubuh, tarik nafas. Oke, buang nafas perlahan dan kembali rilekskan kaki. Oke. Yuk, kita lakukan 8 kali saja. Ya, di sini. Sebentar. Sebelum tarik nafas, jinjit. Tarik nafas dari sini, up. Tarik nafas. Ya, lakukan. Buang nafas. Jinjit, buang. Tarik nafas, buang. Tarik, buang. Pelan-pelan. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Ayo, jaga kekuatan lutut, buang. Tarik, come on, buang. Yang enggak senyum, harus senyum. Harus senyum. Lakukan gerakan ini harus senyum. Kalau senyum berarti rileks. Kalau senyum dalam hati berarti tubuhnya dan ototnya rileks. Kan? Yang sudah mulai ringan badannya semakin cepat. Semakin cepat lakukan. Semakin cepat lakukan. Ayo, semangat. Semakin cepat lakukan. Come on, let's go. Come on, right. Ayo, Rani. Kenapa Rani? Ayo Bu Susan. Semangat. Siapa ini nih? ATG bagus mulai kenal. Ayo Teh Budini, mana? Ayo. Terus semakin cepat kita mulai pelan dan berhenti. Tutup mulutnya ya, napasnya tetap dari hidung. Oke, rilekskan pelan relax. Kemudian putar-putar. Relax. Kebalikannya. Yes, and exhale, kembali dan relax. Oke, ingat. Selesai sudah. Napas saja dulu. Relaxkan dulu tubuhnya dan kembali ya. Oke, kita turunkan dan relax, turunkan kembali kedua kakinya, turunkan tubuhnya dan luruskan kembali kakinya. Relax. Oke. Bu Dede, Bu Evani, Mbak Emma, ya. Oke, saya lihat di sini. Ya, semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Stretching terakhir. Kita tekuk saja lutut kaki yang kanan ke arah pangkal kaki yang kiri. Ya, kita gerak saja di sini ya. Angkat kedua tangan, tarik nafas. Lalu putar twisting tubuhnya ke kanan. Putar tubuhnya, tarik nafas. Buang nafas. Tarik lagi nafas. Buang nafas. Aktifkan kaki yang kiri, tarik nafas. Buang nafas. Kemudian angkat tangan kanan ke atas. Tetap memutar tubuhnya. Lalu turunkan bahu kiri ke arah paha kiri dan rebahkan tubuhnya menyentuh, mendekat ke arah paha kiri. 3, 2, kembali 1. Oke, perlahan turunkan and exhale. Lalu putar lagi tubuhnya ke depan. Angkat kedua tangan, tarik nafas. Panjangkan tulang punggung. Lalu buang napas, raih kaki yang sebelah kiri. Jangan khawatir. Tekuk lutut kiri, tegakkan tubuhnya. Ya, tekuk lutut kiri, tegakkan tubuh. Yang bisa, oke, tarik nafas. Sekarang tangan kanan simpan di sisi luar kaki yang kiri. Pakai handuk. Handuk dan tekuk opsi ya. Ingat, handuk dan ditekuk adalah opsi untuk membantu memanjangkan tulang belakang. Yang penting tadi saya bilang di awal, bagaimana kondisi pose apapun, tetap kita bertujuan untuk selalu melatih tulang belakang kita dalam keadaan tegak. Apapun posenya. Oke, inhale. Kecuali twisting dan bending ya, tetap panjangkan dulu tulang punggung baru twisting ataupun bending. Oke. Pegang sisi, angkat tangan kiri ke atas, tarik nafas.
Pakai handuk ya, boleh. Lalu putar tubuhnya ke belakang. Panjangkan tulang punggung, tarik nafas. Buang nafas. Yang dipelintir tubuhnya ya, kepala jangan dipelintir. Satu nafas lagi. Perlahan buang nafas. Kembali, bawa ke tengah lagi. Boleh sedikit peluk, tekuk lutut yang sebelah kiri lagi. Lalu putar, bawa ke samping sebelah kiri. And exhale. Boleh pakai handuk lagi. Panjangkan tulang punggung. Angkat tangan kiri ke atas. Lalu putar tubuhnya ke arah depan. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Ayo Bu Susan, yang penting nafas. Opsi ya. Satu nafas lagi. Buang nafas perlahan. Oke. Perlahan inhale and exhale. Bawa ke sini. Ya. Dari sini kita kembali. Satu sisi lagi. Luruskan kaki yang kanan. Tekuk lutut yang kiri. Dekatkan kembali ke arah dada. Ke arah paha sebelah kanan. Angkat kedua tangan, tarik nafas. Luruskan kaki yang kanan. Putar tubuh ke arah sebelah kiri. Ingat, tangan kanan mendorong punggungnya ke atas. Tangan kiri di arah belakang membantu mendorong tulang punggung, lalu memutar tubuhnya ke arah sebelah kiri. Ingat, tulang duduknya tidak boleh ngangkat. Yang melintir adalah badannya, kepalanya tidak melintir. Putar lagi Bu Susan. Nih, saya lagi lihat Bu Susan di sini ya, di kamera saya ya. Putar lagi. Ayo, Jeng Popi. Lalu angkat tangan kiri ke atas. Pasantoso, tegak lagi badannya. Ayo beserta Ibu, tegak lagi. Mbak Jeniatan, panjangin lagi, Mbak Rahma, panjangin lagi. Kemudian dekatkan bahu kirinya, bahu kanan ke arah paha kanan. Turunkan lagi bahu kanan ke arah paha kanan. Diputar tubuhnya. Semakin mendekat lagi bahu kanan ke arah kanan bagi yang mampu. Dan yang penting tujuannya adalah untuk merilis pinggang sebelah kiri atau Mbak Epani. Mbak Dede, Mbak Ani, Teng Rani, Emma, Teh Emma, ayo tahan. 3, 2, 1 nafas lagi. Oke, perlahan kembali tegakkan tubuh. Pelan-pelan, kita putar tubuhnya ke depan. Pelan-pelan, sambil memanjangkan tulang belakang, kita putar tubuhnya kembali ke depan. Angkat kembali kedua tangan, tarik nafas. Siap anduk, siap anduk, siap anduk untuk mengambil dan meraih kaki yang kanan. Panjangin tulang punggung. Arahkan jari kaki kanan ke arah lutut dan tumit kaki kanannya dorong ke depan. Ingat, yang sudah memakai handuk tidak diskon lagi untuk lututnya. Oke, tegakkan tulang belakang. Kecuali yang ada pakai handuk, lututnya boleh diskon. Oke, tegakkan tulang punggung. Rasakan dia ada tulang belakang. Boleh yang biasa beryoga, boleh turunkan lagi ke bawah. Ya, boleh turunkan lagi ke bawah. Yang penting rasakan di mana setiap gegangan tubuhnya, boleh teman-teman melakukan, menikmati setiap gegangan tubuh dengan tetap mengakses nafas. Oke, kembali tegakkan tubuh lagi. Tangan kiri memegang sisi luar kaki yang kanan. Panjangkan tetap tulang punggung. Oke, untuk yang pakai handuk tetap dipegang dengan tangan kiri handuknya ya. Handuknya pegang dengan tangan kiri, lalu putar tangan kanannya ke belakang. 3. Yang dipelintir hanya tubuhnya. Kepalanya pandangan ke arah kanan saja. Tetap diaktifkan kaki yang kanannya. Napas sekali lagi. Oke. Perlahan buang nafas, kembali bawa ke tengah. Kemudian tekuk lutut yang kanan pelan-pelan. Lalu pegang kaki yang kanan dengan tangan kiri dan dorong ke arah samping kiri. Tendang. Silang ya, kaki kanan dipegang dengan tangan kiri. Mbak Irma Sani. Kaki kanannya dipegang dengan tangan. Pakai handuk, sip, mantap. Panjangan tulang punggung. Boleh tangannya dulu ke atas untuk bantu panjangin, lalu putar ke arah belakang. Tarik nafas. Tendang tumit kaki yang kanan. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Satu lagi tarik nafas. Perlahan kembali buang nafas. Oke, turunkan kembali ke tengah, inhale dan lututnya dan lepaskan kembali menghadap ke depan. Relax kedua lututnya pelan-pelan. Kita akan lakukan pigeon position. Ya, sebetulnya pigeon position bisa dilakukan seperti ini ya. Untuk yang tidak bisa dalam posisi
tengkorak. Ya, kita akan lakukan pigeon position. Silakan telapak kaki yang kanannya di depan dan kunci perutnya untuk menarik, kuatkan dulu otot perutnya, lalu pindahkan kaki kiri ke belakang. Yes. Ya. Kok saya nggak bisa turun? Tidak apa-apa. Yang penting rasakan di pinggang kanan. Kalau kaki kiri ke belakang, berarti rasakan di pinggul kanan di sini ya, area bagian belakang. Oke, rasakan di sini. Ya. Turunkan, jauhkan bawa ke depan. Nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Nikmati di area punggung ya, pinggul bagian sebelah kanan karena kita menekuk lutut kaki yang kanan. Napas lagi. Satu napas lagi, boleh rilekskan kepalanya juga, rilekskan ke bawah. Oke, perlahan kembali ke depan. Mundurkan kedua tangan, rilekskan lagi, kunci lagi otot perutnya, kita memindahkan kaki kiri ke depan, perlahan inhale and exhale. Dan rilekskan dulu, lalu kita ganti kaki yang sebelahnya lagi ya. Oke, tekuk lutut yang sebelah kiri ke depan, lalu tekuk dan pindahkan kaki kanan ke belakang. Lakukan senyaman mungkin. Tetap akses nafas. Tarik nafas, boleh. Rasakan boleh enaknya begini boleh cukup di sini ya. Yang penting sensasinya di pinggul ya, di paha bagian atas atau bawah pinggul. Di sini boleh lakukan seperti ini. Pengen yang lebih berasa lagi boleh bawa ke depan lagi. Yes, teman-teman itu. Terus ada yang fleksibilitas sudah tinggi, teh kok ini nggak berasa ya segini ya. Ini bawa lagi ke depan boleh. Ya, lututnya artinya boleh 90 derajat, ini akan lebih terasa sekali ya. 90 derajat ke sini, tidak di sini tapi ke sini. Ya, tergantung ya, sesuai dengan kondisi dan kemampuan, sesuai dengan fleksibilitas tubuhnya. Nafas, nikmati. Ayo nafas, nikmati akses nafas. 2. Nafas lagi. Relax. Oke, perlahan tegakkan tubuh, inhale and exhale. Tekan lagi aktifkan otot perutnya. Kita akan memindahkan kaki kanan kembali ke depan dan satukan kedua telapak kaki kembali butterfly dan relax. Oke. Kembali, lutut dekatkan dengan dada. Dan sekali lagi inhale and exhale. Oke, selesai sudah untuk asana dan Mutasana dengan tetap meditasi pada napas. Ya, nggak lupa napas ya tadi ya selama melakukan gerakan ya. Yang penting napas, karena kuncinya ada di napas. Kita bisa melakukan gerakan adalah otot itu selalu diberikan nafas. Ya, karena tidak hanya pikiran saja yang ada gangguan psikis dan gangguan psikis saja, napas itu dan oksigen itu tidak hanya untuk psikis saja, oksigen itu tetap dibutuhkan untuk fisik. Makanya tadi setiap gerakan saya selalu mengakses nafas, dan nafas. Oksigen ya. Oke, kita lanjutkan dengan sesi terakhir untuk pranayama. Silakan duduk sila kembali siddhasana. Seperti yang tadi ya. Tumit kaki yang kiri menutup perineum, lalu tumit telapak kaki yang kanan simpan di atas lutut yang kiri. Saya pegel kalau begini, teh, Mbak. Dah, relax aja. Karena kita fokusnya pada nafas, abaikan tubuh fisik yang tegang. Kita butuh relax dan butuh tulang punggung yang panjang. Tangan remaja muda. Kita akan lakukan Nadi Sodana 1. Seperti ini. Kita akan menutup rapat hidung yang kanan. Paham ya? Telapak tangan kiri relax saja. Abaikan tubuh fisik saya bilang. Karena ini sesinya adalah latihan pernafasan untuk self healing. Kita akan mengakses nafas di hidung kiri. Nyamankan dulu, jangan ditarik nafas, relakskan dulu. Tersenyum dulu sebelum memulai napas Nadi Sodana. Kita mulai. Tarik kembung. Buang kempis.
Tarik. Buang tersenyum. Tarik. Buang. Lembut sekali ya. Tarik. Buang. Jaga tulang punggung dalam keadaan tegak lurus. Tarik. Buang. Tarik. Senyum, buang. Kembung, tarik. Buang kempis. Kembung, tarik. Buang. Tarik. Buang. Nikmati nafasnya ya. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang kempis. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Bahunya rileks, sikunya rileks. Tarik, dua lagi. Buang. Tarik. Keluarkan. Tarik sekali lagi. Perlahan sekali buang. Tetap memejamkan mata. Turunkan tangan yang kanan. Nikmati sejenak kenyamanan di hidup kita. Oke, kembali menutup rapat hidung yang sebelah kiri dengan jempol tangan kiri. Jari tengah dan jari telunjuk letakkan di kening. Bahu lengan, siku rileks. Kita mulai mengakses nafas di hidung sebelah kanan. Tutup rapat hidung yang kiri. Tersenyum, tarik nafas. Buang kempis. Tarik. Buang. Tarik. Tersenyum, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Lakukan dengan lembut, tarik. Perlahan buang. Tarik. Buang lembut. Tarik perlahan, lembut sekali. Buang perlahan dan panjang, kempis. Tidak ada ketegangan di wajah, tarik kembali ke punggung. Tulang punggung tegak lurus. Buang kempis. Lagi tarik kembung di hidung kanan.
Perlahan tersenyum, buang kempis. Lembut sekali, lakukan dengan tarik lagi. Buang. Tarik, jaga tulang punggung, tegak lurus. Jaga tulang punggung, buang kempis. Biarkan energi mengalir sepanjang tulang. Tarik kempis. Perlahan buang kempis, tersenyum. Tarik kempis, semakin rileks. Buang kempis. Satu lagi tarik kempis. Buang kempis. Oke, turunkan tangan kiri, tetap memejamkan mata. Sejenak nikmati kenyamanan di kanan. Tersenyum. Oke, buka kedua mata. Dan silakan. Yang pegal kakinya boleh diluruskan kembali karena kita masih ada 2 nafas lagi yang harus teman-teman pelajari ya. Lalu teman-teman lakukan dan rilekskan dulu kakinya. Lalu kita akan kembali melakukan duduk sila. Jadi yang pegal boleh lakukan, boleh rilekskan dulu kakinya. Oke. Ya, mari kita lakukan duduk sila. Tetap duduk sidasana atau sukhasana semampunya. Kita akan lanjutkan napas bastrika. Ya, tutup rapat hidung yang kanan seperti yang tadi dilakukan. Satu tutup lubang hidung kiri dan lubang hidung kanan dulu sama. Kembung tanpa menarik nafas, tapi hanya mengembungkan tarik nafas. Hempas seperti membuang hingus. Maaf, di hidung yang kiri. Tarik, buang. Kembung, buang. Kembung, buang. Kembung, hempas. Kembung, hempas. Kembung, hempas. Kembung, hempas. Kembung, hempas. Kembung, hempas. Lakukan terus. Yang tidak nyaman sejenak terhenti. Biarkan yang tidak nyaman, yang pusing, kelayang-kelayang atau kok sakit di area mana gitu. Sejenak hentikan dulu, nanti lanjutkan lagi ya. Ini minimal 20 kali ya. Oke. Kembung, hempas. Kembung, hempas. Tetap di hidung kiri ya. Oke, turunkan tangan yang kanan. Nanti selesai kelas sedikit ngobrol-ngobrol dulu ya, sensasi yang teman-teman rasakan untuk setiap napas yang dilakukan ya. Oke, saya kasih kesempatan nanti tolong jemil 5 menit aja ya, minta untuk sharing atau sedikit menginfokan sensasi yang teman-teman rasakan. Sama, tutup rapat hidung yang kiri. Kita gantian. Sama seperti tadi saudara. Tegakkan tulang punggung, kembali fokuskan tetap hempasan. Kembung, hempas. Agak nyaman berhenti sejenak ya, nanti lanjutin lagi. Terus lanjutkan. Yang tidak nyaman, lakukan napas natural saja. Kembali menyamankan lagi di napas natural. Oke, turunkan tangan yang kiri. Ya, tuh. Dan nafas yang terakhir kita lakukan sekarang adalah napas gagak. Ya, napas gagak adalah menarik napasnya lewat mulut, tapi tetap di nafas yoga. Setiap menarik nafas,
tetap mengembungkan perut. Itu kuncinya. Ya, tapi sebelum melakukan itu, harus napas normal dulu, dilakukan beberapa menit atau beberapa saat untuk mempersiapkan paru-paru melakukan teknik-teknik napas selanjutnya ya. Jadi tetap lakukan napas yang di awal dulu tadi ya. Oke. Next adalah napas gagak atau napas kaki mudra dalam istilah di yoga. Dalam istilah ininya napas gagak adalah tarik napas melalui mulut tapi agak dimonyongin ya, yang mungkin yang bisa bersiul ya, agak bunyi bisa. Ya, tarik napas, kembungkan perut, buang napas, mulut tutup, senyum, buang napas lewat hidung. Coba Rani tarik napasnya lewat mulut, kemudian mulutnya tutup, senyum, lalu buang hidung. Buangnya lewat hidung. Oke, lakukan 15 kali. Silakan. Oke, saya mau lihat dari handphone. Yang tidak senyum, energinya nggak dapat. Sulelen, senyum pada saat membuang napas, mulut tutup, senyum. Senyumnya yang indah ya, senyumnya yang manis, senyumnya dari dalam hati yang paling dalam. Ususan, kenapa ini diusap-usap? Apakah berkeringat? Oke, lanjutkan, silakan. 15 kali ya. Ini minimal 15 kali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Mbak Jenitan jangan tegang bahunya, semakin rileks. Oke. Bu Ramayuni oke. Mbak Evani Nyoto, keren, rileks. Buang napas, hidung harus senyum pokoknya. Kalau bersiulnya nggak senyum nggak apa-apa karena bibirnya monyong ya. Kalau buang napasnya karena bibirnya rapat, tarik garis bibirnya ke arah samping dan tersenyum. Yang nggak senyum nggak dapat energinya. Mbak Lydia Suteja, Bu Lydia Suteja, Mbak Kurniawan, keren. Oke, Mbak Sutriani Keke, Mbak Ratna Himaya, halo. Mbak Erlina, Mbak Liz, Mbak Sia, capek habis sepedahan. Lanjutkan terus napasnya. Oke, ada Mas Rifki, Rina, Mbak Lina, ya. Mungkin yang tadi gabungnya telat. Sudah 15 kali ya. Kalau sudah, tetap kembalikan lagi dengan nafas natural. Menikmati kenyamanan nafas gagak yang barusan kita lakukan. Kembali nafas natural. Yang sudah, yang masih belum, tetap lakukan. Oke. Yes. Oke, demikianlah rangkaian nafas pranayama latihan sesi terakhir sore hari ini. Ya, semoga teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah langsung mendapatkan benefitnya ya. Oke, silakan santai saja kakinya, yang mau lurus boleh relax saja ya. Oke, Jangwin. Ya, keren kelasnya. Terima kasih Guru Anjani dari MYI Tasikmalaya, PI Tasikmalaya. Terima kasih loh, kelasnya keren banget. Tadi saya menyimak satu persatu. Ada yang agak oleng tapi langsung stabil kembali. Kemudian ada yang sangat menikmati pada saat pranayama sampai kayaknya hanyut terbawa oleh nafasnya sendiri. Memang kembali ke mengingat kesadaran kita, kan nafas itu manfaatnya selain untuk tubuh tapi juga untuk jiwa kita ya, mengurangi tingkat stres kita, terutama di masa pandemi. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya, Guru Anjani ya. Silakan. Oke, yang mau bertanya boleh. Yang tadi saya bilang ada sensasi apa? Kok pada saat Bastrika kenapa ya begini atau pada saat melakukan asana tadi mana yang nggak paham? Ya boleh sambil saya Mbak Jengwin, sambil saya lebih bisa memberikan pemahaman untuk sharing yang lebih jelas lagi. Karena memang di setiap kelas kita selalu mencoba untuk mengedukasi juga
tidak maksud untuk menggurui, tapi banyak ilmu yang sangat bermanfaat yang kami rasakan. Jadi forum ini kita buka untuk sesi ngobrol, tanya jawab, atau sekedar sharing apa sih yang dirasakan selama kelas tadi berjalan. Silakan, boleh di-unmute ya. Boleh langsung aja. Oke, makasih Suhu. Sama-sama Mbak Irma. Sama-sama, makasih banyak sudah join. Ya, jadi boleh, karena kita silakan di-unmute aja kalau ada kalau yang mau. enggak ini boleh diketik saja boleh, karena di sini saya akan menjelaskan juga, karena memang untuk setiap kelas kita ya Mbak Wid ya. Setiap kelas kita akan selalu menghadapi mungkin member yang baru gabung gitu ya Mbak Wid ya. Yang namanya kelas umum kita harus jadi disinilah letaknya bagaimana kita membawa jiwa, tubuh, pikiran kita untuk setiap kelas yoga siapapun itu gurunya. Ya, benar nggak Mbak Wid? Betul, Jadi, betul. guru ini saya sudah melakukan dengan saya misalkan, lebih ke asananya, lebih gimananya. Mungkin setiap guru punya style yang berbeda. Di sini kembali ke diri kita. Di sini kembali ke diri kita sebagai pelaku yoga yang tadi saya sebutkan di awal. Ada opsi-opsi tertentu, boleh memakai balok, boleh apa gitu. Kadang gurunya lupa untuk memberikan opsi. Dan karena begitu banyak yang join, kita semua kadang lupa ya Jenwin. Ada profesi yang memang harus membantu untuk memberikan tujuan beryoga satu, hanya kenyamanan. Ingat, tujuan beryoga hanya mendapatkan kenyamanan. Oke, silakan. Itu aja. Hanya mendapatkan kenyamanan terlepas dari kita melakukan asana dengan memakai beberapa opsi yang bisa menyamankan tubuh. Ingat, memakai opsi bukan berarti kelemahan kita, ya. Mendingan memakai opsi daripada nggak nyaman, daripada dipaksakan, tidak mendapatkan kenyamanan, nggak akan dapat benefitnya. Percuma, ya. Saya lebih menghargai yang memakai opsi, tapi mendapatkan kenyamanan lebih. Gitu, ya. Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah paham? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin Guru Anjani bisa sedikit saja menyampaikan sebelum kita tutup kelas, manfaat atau enggak, kenapa sih kok banyak sekali di Markandia ini teknik nafasnya? Silakan. Ya, karena di sini kembali ke yoga itu sendiri, karena yoga secara maksudnya arti dari yoga itu sendiri, kita tidak hanya mengolah fisik saja, mengolah fisik saja, tetapi secara psikis kita melatih ketenangan, kita melatih kedamaian, ya, di mana untuk mendapatkan itu tidak lain hanya dari penyerapan oksigen yang kita akses, yang kita hirup hanya melalui hidung. Ingat, napas hanya melalui hidung. Karena secara fungsional hidung itu untuk bernapas dan mulut bukan untuk bernapas. Mulut banyak yang mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin karena memang sudah terbiasa napas melalui mulut, dan itu akan berefek ke semua organ, akan mengefek ke semua organ. Jadi tetap lakukan, saya hanya berpesan, tetap membiasakan diri napas dari hidung. Nanti akan dirasakan manfaatnya, ya. Secara fungsional, hidung adalah untuk bernapas, ya mulut untuk mengunyah, bukan untuk bernafas. Itu mungkin. Betul. Jadi kan lebih meningkatkan. Kenapa yoga sekarang lebih begitu boomingnya bernafas, ya? Karena memang ya seperti yang guru kita bilang ya, Wid, banyak yang mengabaikan nafas. Biarin, saya juga bernafas kok, gitu kan. Saya juga bernafas, kenapa saya hidup, saya bernafas. Cuma sayang, nafas yang kita lakukan secara spontan itu yang tidak akan sampai ke sel pembuluh darah, ke sel. Gitu kan. Jadi kalau nafasnya diolah dengan istilah kata lain, karena kita belajar yoga, jadi istilahnya adalah pranayama. Pranayama mengolah nafas yang panjang dengan secara beryoga. Itu yang 3 tadi adalah teknik-teknik pranayama. Ini ada pertanyaan nih dari Teh Irma. Bagaimana kalau ketika beryoga napasnya ngos-ngosan? Ya kita kembali fokuskan, abaikan tubuh fisik. Makanya jangan melihat orang lain. Jangan terkejas oleh instruksi seorang guru. Udah biarkan saja, karena yoga melihat ke dalam diri kita. Yoga bukan melihat orang lain. Oke, Mbak Irma, rilekskan saja. Biarkan tidak mengikuti asana, tetapi
kita rilekskan saja. Atau kalau perlu pada saat berasana kita duduk diam, kita nafas di situ. Tidak usah harus mengikuti nafas dari awal sampai akhir. Oke, di situ letaknya kita mencari benar-benar kenyamanan di situ. Ya, paham ya? Biarkan, abaikan tubuh fisik, kembalikan lagi fokusnya sama nafas. Ingat, mulut tutup, nafas hanya dari hidung. Itu ya, dari jelas ya? hidung. Semoga bisa menjawab ya, karena dengan nafas hidung itu secara di tubuh kita ada molekul namanya nitric oxide. Nitric oxide ini atau NO ini dia akan bekerja dengan sangat baik, yaitu ketika kita menghirup oksigen dari hidung, dia akan membuka atau melebarkan pembuluh-pembuluh darah. Inilah salah satu sumber dari kesehatannya, manfaat terbesar dari pranayama menarik oksigen dari hidung. Dengan cara pada saat kita menarik udara dari hidung, oksigen dari hidung, maka molekul dari atau nitric oxide itu dia akan melebarkan pembuluh darah. Artinya metabolisme tubuh kita semakin baik, kemudian aliran darah dan oksigen juga semakin lancar. Mungkin sedikit itu yang saya tambahkan. Oke, boleh ya, boleh itu. Karena memang kalau apapun yang kita lakukan, apapun dari segi hal apapun, kalau kita sudah mengkorelasikan antara apa yang kita lakukan, apalagi kita belajar untuk memperdalam, ibaratnya untuk mempelajari yoga, untuk mempelajari tubuh dengan baik, untuk mempelajari yoga manfaatnya bagi tubuh, mempelajari yoga untuk mendapatkan benefit pikiran kita, mempelajari yoga untuk mendapatkan jiwa. Bagaimana cara kita mencari ketenangan dengan cara beryoga. Nah, di situ kalau kita sudah paham, apalagi yang barusan Mbak Widya katakan, kita korelasikan dengan medis dan sangat terkorelasi sekali ya Mbak Widya. Ya, nafas, pentingnya nafas dikaitkan napas yoga dengan medis dikorelasikan ya sangat erat sekali, sangat bagus sekali gitu kan. Kenapa? Dan alasannya memang seperti itu gitu kan. Kalau kita paham secara medisnya, dan pasti kita akan semakin lebih mau melakukan latihan napas. Kuncinya konsisten aja, disiplin latihan napas. Karena kuncinya sebetulnya ada di diri kita, apapun itu, di tingkat kesadaran kita. Selama kita tidak menyadari bahwa pentingnya nafas untuk kesehatan, selama itu kita tidak akan melakukan. Itu aja. Dan kalau kita sudah disiplin melakukan latihan nafas, udah kita enak, sehat kita. Aja. Karena kuncinya kalau sudah kita banyak latihan nafas, kita hidup lebih tenang. Ya. Secara medisnya yang barusan Mbak Wid katakan itu sangat baik, sangat bagus sekali. Kalau dikorelasikan dengan medis. Jadi sangat berkaitan sekali erat hubungannya. Ya. Kalau sudah mendapatkan tenang, tidur akan rileks. Selama kita melakukan tidur rileks berkualitas, maksudnya ya, karena di sini tidur rileks itu belum tentu berkualitas karena tengah malam kita bangun. Karena tidak adanya keselarasan dan keharmonisan pikiran kita. Kalau selama kita tidur berkualitas, kita akan mendapatkan regenerasi sel di situ. Kalau setiap hari kita tidur selalu ada remodeling sel, kita akan sehat. Kalau melakukan remodeling sel, kita akan sehat. Udah, itu kuncinya itu simpel. Selama kita tidur berkualitas, akan terjadilah remodeling sel, kita akan sehat. Udah, gitu aja. Sederhana ya sebetulnya. Kalau energi kita low, pagi-pagi bangun lemes, siang ngantuk, tidur bangun. Tapi kalau kita energinya full, begitu bangun segar. Iya, betul. Terima kasih Guru Anjani. Ya. Semoga menjawab ya tadi ya. Jadi banyaknya harus banyaknya harus banyak terus mengakses, apalagi yang punya. Ini saya ngobrol seperti ini untuk yang sehat, yang tidak punya keluhan, apalagi yang punya keluhan. Harus banyak-banyak mengakses oksigen. Semua keluhan yang terjadi dalam tubuh kita adalah kekurangan oksigen. Tidak ada yang lain. Kurangnya oksigen, apalagi keluhan di area kepala. Kurangnya oksigen. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Rifki Prakoso. Halo Mbak, ketika latihan nafas satu hidung, kenapa terasa agak pusing ya? Oke, silakan. Oke, yang pertama, banyak faktor yang menyebabkan pusing. Yang pertama mungkin Mas Rifki baru melakukan latihan nafas itu. Dan yang kedua, memang ada keluhan untuk misalkan keluhan pusing di area kanan. Itu akan proses adaptasi, itu yang lebih tepat.
Jadi lanjutkan terus, tapi pada saat melakukan tiba-tiba pusing, berhenti sejenak. Kembalikan lagi ke napas normal, tapi lanjutkan. Hajar terus, terobos terus. Itu adalah sedang penerobosan energi. Itu lagi proses penerobosan energi. Karena mau nggak mau, kalau memang keluhannya di area kepala, banyak sekali sumbatan ke area kepala. Ya, entah apapun itu. Ya, banyak sekali sumbatan. Pada saat kita melakukan nafas, itu menerobos energinya, menerobos sumbatan-sumbatan yang menghalangi pada pelancaran peredaran darah. Karena kalau kita latihan napas itu sampai ke pembuluh darah, itu kan kuncinya. Pada saat kita melakukan latihan napas, oksigen akan langsung menembus sel yang mana ke arah pembuluh darah. Jadi pada saat kita melakukan napas, itu secara tidak langsung kita menerobos sumbatan yang menghalangi ketidaklancaran saluran selnya itu, maksudnya pembuluh darahnya itu. Jadi kalau sedang melakukan latihan napas, pusing, sejenak diam, lakukan napas normal, tapi lakukan lagi. Dicoba terus. Intinya mungkin Mas Ripi masih dalam tahap adaptasi. Kecuali beda lagi kalau sudah sering melakukan pranayama masih tetap pusing, itu masih harus lakukan terus. Tidak akan ada efek samping untuk latihan napas. Iya, betul. Tidak akan ada efek samping untuk latihan napas. Itu enak. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir untuk ada efek samping. Yang penting kita melakukan saja. Kita lakukan saja terus. Ya, banyaknya sumbatan di area kepala atau ada banyak sekali bukan pemicu ya. Jadi banyak sekali kenapa seperti itu gitu. Alasannya banyak sekali. Oke. Paham Mas Rifki? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya. Semoga cukup jelas ya. Jadi jangan khawatir, kembali ingat lagi tadi teknik nafas yang sudah disampaikan oleh Guru Anjani. Tidak akan kita, kapan sih kita berhenti, harus berhenti, ibaratnya sudah over kan, kadang-kadang pranayama terlalu banyak juga tidak boleh. Kapan harus berhenti, yaitu pada saat tubuh kita sudah mulai berkeringat, duduk bernafas dan sudah mulai berkeringat, di situ stop dulu. Sudah, artinya sudah cukup dan kita hentikan dulu untuk teknik pranayamanya ya. Jadi ini pesan guru kami bahwa pada saat kapan kita tahu batas kita berhenti untuk bernafas, artinya tubuh kita sudah cukup. Artinya begitu kita berlatih pranayama, kemudian kita mengeluarkan keringat ya, Mbak Ratna Himayat tadi dijelaskan ya di kelas pagi, begitu kita mengeluarkan keringat, di situ kita berhenti. Jangan sampai kita jadi over. Ada yang defisit, ada yang over, hati-hati ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Guru Anjani itu luar biasa, cukup sangat menjelaskan. Jadi ingat kembali teknik-teknik nafasnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tunggu sebentar, Anjani, saya buka chat dulu sebentar. Boleh. Oh, sudah sih, sudah. Yang tadi ngos-ngosan sama satu hidung kenapa pusing. Pokoknya jangan dipaksakan ya. Oke, silakan gimana Guru Anjani, ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Selesai sudah. Oke. Itu aja ya, kita selama kita latihan entah siapapun gurunya, semoga ada selalu ilmu yang didapat. Jadi intinya kalau selama kita siapapun guru yang teman-teman siapapun gurunya, intinya seperti itu. Kalau misalkan ada gerakan-gerakan yang memang nyaman, itu pakai buat latihan kita ya, karena setiap orang akan merasakan sensasi yang berbeda untuk setiap asana yang dilakukan. Karena setiap tubuh mempunyai kemampuan dan fleksibilitas yang berbeda. Jadi ingat, tujuan beryoga adalah kenyamanan. Setiap orang akan melakukan dengan beda sensasi dimanapun letaknya untuk setiap melakukan satu pose atau satu asana. Jadi jangan terfokus ke orang lain, jangan terpaku dengan instruksi yang gurunya instruksikan. Kembali melihat ke dalam diri. Kita tunjukkan mana titik kenyamanan yang kita rasakan, mungkin itu, dan kita sama-sama meningkatkan kesadaran bagaimana kita mempunyai napas harus bagaimana supaya napas itu benar-benar berkualitas untuk kesehatan tubuh kita ya, karena secara langsung kita tidak hanya menyehatkan tubuh fisik di yoga ini, kita secara tidak langsung menyehatkan secara psikis dan pikiran kita ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Keren closing statementnya keren banget, bagus. Oke, sekarang kita tutup ya.
Anjani. Ya, kita tutup dengan berdoa dulu ya, Jeng Wid. Sebentar, tundukkan sejenak kepala. Kita kembali menyatukan minum catka dalam telapak kedua tangan kita. Silakan berafirmasi positif untuk selalu mengucap hal-hal yang menjadi keinginan dan harapan kita. Tidak lain hanya tujuan akhir kita untuk mendapatkan sehat. Tidak hanya secara fisik, secara psikis, secara pikiran dan jiwa kita berharap seimbang, selalu harmonis untuk masa sekarang dan yang akan datang. Tetap selalu mendisiplinkan diri untuk apa dan sesuatu hal yang positif untuk kesehatan jiwa kita. Sayangi diri kita, sayangi tubuh kita, sayangi jiwa kita dan orang-orang yang terdekat, yang tercinta di sekitar kita. Silakan. Kita berdoa selesai. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Jeng Widya, terima kasih selalu mensupport saya, membantu untuk menjadi ibu host pada sore hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih masukannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ketemu lagi. Mudah-mudahan minggu depan nanti kabar-kabari saja linknya. Mudah-mudahan minggu depan bisa dilakukan lagi. Oke, terima kasih. Kita foto dulu sebentar ya. Sekali lagi iya, foto iya, sebelum bubar ya, boleh ya. Oh, Buat boleh, dokumentasi Guru Anjani, Widya akan stop dulu recordingnya.